Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan etika. Ada beberapa definisi mengenai etika, ya. Ada beberapa pengertian mengenai etika. Yang pertama, etika dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial di dalam masyarakat. Jadi, nilai-nilai atau norma-norma moral yang dijadikan pedoman bagi kita bagaimana kita harus hidup sebagai manusia individu, ya, sebagai makhluk individu dan hidup sebagai manusia di lingkungan masyarakat kita. Itu adalah etika. Kata kuncinya adalah nilai, norma yang dijadikan pedoman berperilaku kita sebagai seorang manusia. Lalu yang kedua, etika dimaknai sebagai kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu. Ini kaitannya dengan kode etik, di mana setiap profesi pasti memiliki kode etik. Kode etik itulah yang kemudian dijadikan pedoman bagi pemegang profesi dalam menjalankan profesinya masing-masing. Lalu yang ketiga, etika dimaknai sebagai ilmu, ya, yang melakukan refleksi kritis dan sistematis terhadap moralitas. Jadi ilmu, ya, disiplin ilmu tersendiri yang membahas mengenai moralitas secara sistematis dan kritis. Itulah yang kemudian ada tiga pengertian mengenai etika. Lalu yang etika yang akan kita bahas pada kali ini adalah etika yang mana? Apabila dikaitkan dengan Pancasila, Pancasila dikaitkan dengan tiga pengertian etika tadi, maka Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa itu termasuk dalam pengertian yang pertama. Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa itu masuk dalam pengertian etika yang pertama, sebagai kumpulan nilai atau norma yang dijadikan pedoman atau pegangan bagi kita untuk berperilaku sebagai seorang manusia individu maupun manusia di dalam lingkungan sosial kita. Pancasila sebagai etika dalam arti nilai Pancasila nantinya terjabarkan ke dalam norma-norma etik atau norma moral sebagai pedoman penyelenggaraan hidup bernegara. Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara diartikan bahwa nantinya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu akan dijabarkan ke dalam norma-norma etik atau norma-norma moral, ya, yang nantinya akan dijadikan pedoman bagaimana kita harus hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa
Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas, Anda sudah mempelajari bahwa Pancasila itu kedudukan yang paling mendasar dari Pancasila bagi bangsa kita adalah sebagai dasar filsafat negara, atau dalam istilahnya yang disampaikan Bung Karno, Pancasila itu adalah filosofis Grondslag, dasar filsafat negara. Perenungan yang sedalam-dalamnya mengenai nilai-nilai yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara ini dan kemudian termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, memiliki konsekuensi, memiliki implikasi. Implikasinya adalah implikasi etis. Memiliki konsekuensi etis bahwa Pancasila harus dijadikan sebagai sumber dari norma etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada video pembelajaran Pancasila sebagai dasar negara atau Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu memiliki konsekuensi yuridis, memiliki implikasi yuridis. Apa implikasi yuridisnya? Implikasi yuridisnya bahwa semua peraturan perundang-undangan itu harus sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, bahwa Pancasila itu sebetulnya dengan kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila itu juga memiliki konsekuensi atau implikasi etis. Selain implikasi yuridis, Pancasila juga memiliki implikasi etis, di mana nilai-nilai Pancasila itu nanti akan menjadi sumber dari norma etik yang akan diberlakukan di negara ini. Bahwa selain kita membutuhkan norma hukum dalam sistem ketatanegaraan kita, selain dibutuhkan norma hukum, kita juga perlu atau memerlukan norma etik. Norma yang bisa dijadikan pedoman bagi bangsa kita untuk berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, bahwa hakikat dari dari Pancasila itu adalah nilai, atau kalau kata Natabaya, berupa jalinan nilai-nilai yang terkandung di dalam atau yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jalinan nilai, kumpulan nilai. Karena nilai itu sifatnya abstrak, maka agar bisa bersifat operasional dan bisa dijadikan pedoman hidup, maka nilai-nilai Pancasila itu harus diwujudkan ke dalam norma. Ke dalam norma, dalam hal ini adalah norma etis. Nilai-nilai Pancasila itu juga diwujudkan dalam norma hukum. Itulah maksudnya bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu memiliki implikasi yuridis. Maksudnya bahwa nilai-nilai Pancasila itu diwujudkan ke dalam bentuk norma hukum, segala macam aturan hukum, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya yang ada di bawahnya, sampai kepada peraturan daerah. Itu harus sesuai dengan Pancasila. Harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila menjadi lebih operasional, bisa dilaksanakan dan bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Selain memiliki implikasi yuridis, Pancasila itu juga memiliki implikasi etis. Oleh sebab itu,
nilai-nilai Pancasila ini perlu diwujudkan ke dalam norma etik. Ya, ada norma ada norma hukum, ada norma etik. Ya, kalau norma Pancasila sebagai norma hukum itu mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai norma hukum itu maksudnya bahwa peraturan perundang-undangan ini harus mengusung semangat Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki implikasi etis. Pancasila perlu diwujudkan ke dalam norma moral. Agar apa? Agar nilai-nilai Pancasila itu benar-benar bisa diwujudkan dalam perilaku manusia, perilaku bangsa kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari latar belakang inilah kemudian Indonesia membuat norma etik. Norma etik itu adalah norma-norma yang dijadikan pedoman bagi bangsa kita untuk berperilaku sebagai seorang manusia di negara kita. Pada tahun 78, ya, pada masa pemerintahan Orde Baru Pak Soeharto, bahwa Indonesia membuat yang namanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang disingkat dengan P4, ya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau nama lainnya adalah Eka Prasetya Pancakarsa. Kalau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila ini disingkat P4. Ini dibuat oleh MPR pada saat itu melalui ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 di masa pemerintahan Orde Baru, ya, pemerintahannya Pak Harto. Semenjak adanya P4 ini, kita bisa mengetahui bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang manusia Indonesia yang Pancasilais. Kalau selama ini kan kita mengenal Pancasila hanya sebatas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi bagaimana agar bisa menjadi manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, manusia yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kita tidak mengetahuinya. Tidak ada keseragaman mengenai itu. Tidak ada pedoman bagi kita, ya, tentang bagaimana kita harus mengimplementasikan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab, mengimplementasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikan sila-sila Pancasila yang lain. Oleh sebab itu dibuatlah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang berisi, ya, butir-butir bagaimana kita harus mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ya, sila ke-1, bentuk pengamalannya seperti apa, itu ada dijelaskan. Tetapi bersamaan dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru, ketetapan MPR ini kemudian dicabut, tidak berlaku lagi, sehingga P4 tidak ada lagi. Pada saat itu kita mengalami kekosongan norma etik. Kita tidak memiliki norma etik. Kita tidak memiliki pedoman bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menyadari kemudian, ya, belakangan karena kita menyadari bahwa kita memerlukan norma etis di samping norma hukum, maka kemudian dibuatlah ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Inilah yang kemudian norma etik yang masih berlaku sampai saat ini.
inilah pedoman atau pegangan kita bagaimana kita harus berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita coba bahas butir-butir P4 ya, yang ada di dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Bahwa untuk mengimplementasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia Indonesia itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk bisa mengimplementasikan sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia Indonesia itu harus hormat dan menghormati bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. Untuk bisa mengimplementasikan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia Indonesia harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka manusia Indonesia itu tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Inilah yang kemudian dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia, bagi manusia Indonesia untuk berperilaku. Oh, karena saya manusia Indonesia, manusia yang Pancasilais, maka saya harus bertakwa kepada Tuhan. Maka saya harus menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Maka saya menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Maka saya juga tidak boleh memaksakan ajaran agama saya kepada orang lain. Itu adalah pedoman bagi kita. Jadi jelas gitu bahwa kita itu harus hidup seperti apa. Kita harus berperilaku seperti apa. Begitu juga dengan sila kedua ya. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia, saling mencintai, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu kita juga harus saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu adalah pedoman bagi kita untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Cinta tanah air, bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat misalnya, manusia Indonesia itu harus bermusyawarah, mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Manusia Indonesia itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan manusia Indonesia itu dalam mengambil putusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, sila kelima, bahwa manusia Indonesia itu agar bisa mewujudkan nilai keadilan sosial, maka kita tidak boleh tidak boleh bergaya hidup mewah, tidak boleh boros, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, bersikap adil. Jadi dengan adanya P4 ini sebetulnya
nilai-nilai Pancasila itu menjadi lebih operasional lagi, menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena apa? Karena kita bisa paham bagaimana cara kita untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu. Tetapi menurut saya cukup disayangkan P4 ini pada akhirnya tidak berlaku lagi. Dengan alasan pada masa Orde Baru dulu, pemerintahan Orde Baru ini membuat kegiatan, menggelar kegiatan yang dinamakan penataran P4. Penataran P4 itu adalah kegiatan yang berisi indoktrinasi butir-butir Pancasila ini, yang kemudian diarahkan, ya, penanaman butir-butir Pancasila ini kepada para peserta penataran itu, kepada para peserta pelatihan, ya, kata lainnya adalah pelatihan, itu diarahkan untuk melanggengkan kekuasaan dari pemerintahan Orde Baru. Penanaman butir-butir Pancasila ini diiringi dengan upaya-upaya secara sistematis untuk menggiring paradigma masyarakat itu menjadi tidak kritis lagi terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah. Menurut saya, memang di satu sisi penataran P4 ini ada persoalan. Tetapi kalau kita melihatnya secara epistemologis, maksud dari keberadaan P4 ini adalah sesuatu yang memang harus mau tidak mau diadakan di Indonesia, di negara kita. P4 ini nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat kita, bagaimana mereka harus hidup, ya, bagaimana mereka harus menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi saya setuju-setuju saja kalau kemudian P4 ini kita hidupkan kembali sebagai pedoman bagi kita, ya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Barangkali mungkin ada pertanyaan, berarti Pancasila ingin mengarahkan semua manusia Indonesia menjadi satu sikap. Tidak boleh ada perbedaan sikap. Menurut saya, bahwa itulah konsekuensi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa Pancasila itu nantinya akan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap, di mana nantinya itu akan menuntun bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dari negara Indonesia. Kita kembali lagi pada definisi ideologi. Ideologi itu adalah nilai atau norma yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia tentang bagaimana bangsa Indonesia ini harus bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai dalam Pancasila ini diwujudkan ke dalam norma etis, norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memang patut bersedih, P4 sudah tidak diberlakukan lagi. Tetapi untuk menutupi kekosongan norma etik, maka MPR pada tahun 2001 membuat TAP MPR mengenai etika kehidupan berbangsa. Rumusan etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti pentingnya ditegakkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa ini dirumuskan
dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan bernegara. Jadi etika kehidupan berbangsa ini sebetulnya ingin mengarahkan pada upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Perlu disadari bahwa sejak dihapuskannya P4, sejak P4 ini tidak berlaku lagi, bermunculanlah sikap-sikap yang ditunjukkan oleh sebagian dari bangsa kita, di mana sikap-sikap itu begitu jauh dari nilai-nilai Pancasila. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, dengan latar belakang kondisi yang seperti itu, maka dibuatlah rumusan mengenai etika kehidupan berbangsa ini dalam ketetapan MPR. Apa isinya? Berbeda dengan P4, etika kehidupan berbangsa ini menjabarkan bagaimana etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara sektoral. Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, etika kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang sosial dan budaya, bagaimana etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, bagaimana etika penegakan hukum yang berkeadilan, sampai kepada bagaimana etika kita terhadap lingkungan hidup. Jadi dijabarkan secara sektoral, berbeda tadi dengan P4. Kalau P4 dijabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila itu ke dalam butir-butir berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila ke-1 butir-butirnya apa saja, dijelaskan di situ. Berbeda dengan rumusan etika kehidupan berbangsa, lebih kepada etika secara sektoral, etika di bidang tertentu, bidang penegakan hukum, bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, apa saja isi atau bagaimana etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, itu bisa Anda pelajari di ketetapan MPR mengenai etika kehidupan berbangsa itu. Saya pikir sekian dari saya. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa, bahwa kesimpulan dari seluruh materi pada video pembelajaran kita kali ini, bahwa negara kita membutuhkan norma etik. Norma etik inilah yang kemudian akan kita jadikan pedoman tentang bagaimana kita harus menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Di mana norma etik ini diambil dari nilai-nilai atau diambil dari sila-sila Pancasila. Dalam arti lain, norma etik inilah nantinya akan mewujudkan nilai-nilai Pancasila menjadi lebih operasional lagi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.